pidato pembuka proposisi akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, dan 1. Dewan Juri yang terhormat, rekan-rekan kami dari Delegasi Man 1 Kota Makassar, tim 1 selaku tim proposisi yang sangat menyetujui adanya musik kita kali ini. Di sini saya Fahrezi selaku pembicara pertama akan menyampaikan pemikaian dalam debat ini. Pertama, pajak progresif. Pajak progresif adalah tarif pemungutan pajak dan dengan presentasi yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar penggunaan pajak dan kenaikan persentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali naik. Jadi dalam bilang format pajak progresif adalah pajak ketika masyarakat memiliki gaji yang besar, tentunya pajak yang diberikan akan semakin besar pula dalam bilang format. Kedua, ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi adalah kondisi di mana distribusi pendapatan dan kesempatan di dalam masyarakat tidak merata. Jadi dalam bilang format, ketimpangan ekonomi adalah kondisi di mana masyarakat A dan masyarakat B tidak memiliki ekonomi yang sama. Jadi tujuan dari pajak progresif sendiri adalah uang dari hasil pajak progresif itu dialokasikan ke dana APBN untuk dialokasikan di berbagai macam bidang seperti bidang kesehatan dan juga bidang pendidikan. Dewan Terhormat di Indonesia, pajak progresif diterapkan dengan pajak penghasilan untuk wajib pajak orang berbeda. Kemudian RI sejak Juni 2016 menetapkan kenaikan batas KTP dengan semula 36 juta dalam setahun atau 3 juta per bulan menjadi 4 juta per bulan. Dan orang yang berpenghasilan di bawah 4,5 juta tidak dikenakan pajak progresif dari bidang penghormat. Dikutip dari Undang-Undang Hormanisa, 5% dari orang yang berpenghasilan 5 juta akan dikenakan pajak 5%, dan orang yang berpenghasilan 5 juta sampai 20 juta akan dikenakan pajak 15%, dan orang yang berpenghasilan 20 sampai 41 juta akan dikenakan pajak 25%, dan orang yang berpenghasilan 41 juta sampai 416 juta per bulan akan dikenakan pajak 30%. Oleh karena itu dalam jalan format, kami selaku tim proposisi hadir untuk merubah peraturan tersebut dan ingin menambahkan presentasi pajak sebesar 5% dalam jalan format. Karena dikutip oleh karena itu dalam jalan format, beban pembuktian yang harus dibuktikan oleh tim kontra, yakni bagaimana tim kontra akan dapat untuk mencapai goals pada musik kita kali ini untuk mengatasi ketimpangan ekonomi dan pemanasan pajak progresif. Karena mari kita lihat dan catat bersama dari bidang format, status quo menunjukkan bahwasanya data dari BPS Keofisian Gini Indonesia, data ini menunjukkan bahwasanya ketimpangan ekonomi masih signifikan meskipun ada pajak progresif, sehingga ketika orang-orang dari pihak oposisi hadir dan tidak ingin menaikkan pajak ini, saya rasa pajak ini tidak akan efisien dan tidak terhormat. Karena lihat, status quo menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia kebanyakan adalah masyarakat kalangan bawah dari birokrat. Oleh karena itu kami hadir untuk menaikkan pajak progresif itu, sehingga pajak progresif itu akan jauh lebih besar padannya dan mampu untuk mencapai pada bakal menjadi pihak proposisi. Jadi argumentasi dari pembicara pertama tim afirmatif. Membuka argumentasi dari tim oposisi, saya memanggil pembicara pertama dari tim oposisi untuk menyampaikan argumentasinya. Waktu dan tempat saya persilakan. Saya akan memulai pidato saya ke hitungan 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi selamat siang Dewan Juri yang terhormat dan juga rekan-rekanku dari pihak pro. Di sini Dewan Juri yang terhormat, ada salah satu kesalahan berpikir dari pembicara pertama dari pihak pro yang mengatakan bahwasanya ketika pajak tersebut naik itu akan menyelesaikan ketimpangan ekonomi Dewan Juri yang terhormat. Akan tetapi Dewan Juri yang terhormat, nampaknya pembicara pertama dari pihak pro tidak mengetahui bahwasanya hal tersebut akan merusak dan juga menghancurkan produktivitas ekonomi di negara kita. Dewan Juri yang terhormat, mengapa saya mengatakan hal tersebut Dewan Juri yang terhormat? Dikarenakan ketika seseorang melakukan usaha atau memiliki wirausaha yang sangat besar ataupun sangat banyak, contohnya saya membuka wirausaha di Makassar, membangun toko kue ataupun toko anu, dan itu mendapatkan pendapatan yang besar, dan juga membangun toko-toko lainnya, membuka cabang-cabang lainnya. Akan tetapi Dewan Juri yang terhormat, ketika pajak tersebut pajak progresif ini terjadi, sama saja dong saya tidak mendapatkan untung ataupun kenikmatan yang kenikmatan itu Dewan Juri yang terhormat. Malahan itu akan sama saja bahwasanya saya itu bekerja untuk negara ini Dewan Juri yang terhormat. Nah, sudah itu Dewan Juri yang terhormat, bahwasanya di sini hal tersebut juga itu akan mengakibatkan para investor itu untuk keluar ke negara lain Dewan Juri yang terhormat, dikarenakan adanya pajak progresif ini Dewan Juri yang terhormat, sehingga mereka berpikir bahwasanya untuk apa saya bertahan di negara yang memiliki pajak progresif dan saya tidak mendapatkan untung. Dan dari hal tersebut
para investor asing itu untuk pindah Dewan Juri yang terhormat ke negara lain untuk mendapatkan untung ataupun margin untung yang lebih besar. Dan juga melangkah kepada adapun mekanisme solusi saya, yaitu ada dua. Yang pertama adalah memberikan insentif pajak, yang kedua adalah menaikkan gaji UMR para pegawai di sektor formal Dewan Juri yang terhormat. Dengan mekanisme ini jadi dengan mekanisme ini Dewan Juri yang terhormat untuk mengatasi ketimpangan sosial, mengatasi ketimpangan ekonomi, dan dengan pajak progresif ini itu tidak benar. Dewan Juri yang terhormat ada alternatifnya, yaitu adalah memberikan intensif pajak dan juga menaikkan gaji UMR para pegawai Dewan Juri yang terhormat. Dengan memberikan intensif pajak, para investor asing pasti tertarik untuk masuk ke negara kita, bahwasanya saya akan mendapatkan margin untung yang lebih besar di negara tersebut. Dari hal tersebut, Dewan Juri yang terhormat, dari banyaknya perusahaan yang didirikan oleh perusahaan asing ataupun investor asing akan memberikan lapangan pekerjaan ataupun menggerak tenaga pekerjaan yang sangat besar. Dewan Juri yang terhormat, dari hal tersebut Dewan Juri yang terhormat, pemerintah di negara Indonesia dapat menaikkan gaji mereka yang bekerja di sektor formal tersebut dengan menaikkan UMR. Saya bangga sebagai pembicara pertama dari pihak oposisi. Terima kasih. Argumentasi dari pembicara pertama tim oposisi. Untuk memperpanjang argumentasi dari tim afirmatif, saya memanggil pembicara kedua untuk menjelaskan argumentasinya. Waktu dan tempat saya persilakan. Debat akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Sidang Dewan Juri yang terhormat, keadilan bukanlah memberikan yang sama kepada semua, tetapi memberikan hal yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Sebelum memasuki ranah argumentasi kami, sekiranya 3 respon kami terhadap tim oposisi. Satu, mereka mengatakan bahwa ini akan menghancurkan produktivitas. Dewan Juri yang terhormat sepertinya berdebat bukan hanya seni berbicara tapi juga seni mendengarkan. Pembicara satu kami telah mengkarakterisasikan sebagaimana apa manfaat dan apa tujuan dari pajak progresif itu sendiri. Dan ketika oposisi menghadirkan argumentasi seperti itu sama saja mereka mencederai bagaimana definisi sebenarnya dari pajak progresif itu sendiri. Atau kedua, mereka mengatakan bahwasanya mereka tidak akan setuju ketika pajak progresif ini naik karena membebani masyarakat. Namun di statement selanjutnya sepertinya mereka mengatakan bahwa mereka tidak mau adanya pajak progresif. Lihat Dewan Juri yang terhormat, mereka melakukan tugas mereka tidak sesuai pada ranahnya. Seharusnya mereka bisa saja mempertimbangkan bahwasanya ini akan tetap, karena saat ini status quo saat ini menunjukkan bahwasanya Indonesia telah menetapkan pajak progresif. Apakah oposisi akan mencederai undang-undang yang telah ditetapkan pemerintah? Tentunya tidak, dan akan membuat kamu semakin kalah dalam perdebatan. Atau tidak, mereka mengatakan bahwa ini ada insentif pajak. Lihat Dewan Juri yang terhormat, mereka ingin menaikkan UMR, namun ingin menerapkan insentif pajak. Sepertinya mereka tidak paham korelasi antara menaikkan insentif pajak atau memberikan insentif pajak atau menaikkan gaji UMR. Bagaimana mereka akan menaikkan gaji UMR, memberikan pendapatan lebih kepada karyawan, sedangkan mereka tidak memiliki pendapatan dengan adanya dengan mereka menerapkan insentif pajak. Silahkan. Dewan Juri yang terhormat, mekanisme solusi yang kami berikan mengenai insentif pajak atau keringanan pajak kepada kelompok menengah ke bawah dan juga mengenai penaikan UMR itu meningkatkan kesejahteraan dasar dari penghapusan dari pelarangan kenaikan dari pajak progresif sendiri. Nampaknya tim pro belum dapat memahami mekanisme solusi yang akan kami jabarkan dan kami akan menjabarkan. Interupsi habis. Satu, mereka tidak mengatakan kepada siapa aktor yang akan mereka berikan insentif pajak. Pun lihat, ada Gim telah menyampaikan bahwa keadilan bukanlah memberikan yang sama kepada semua, tapi memberikan sesuatu hal yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Ini adalah prinsip keadilan yang nomor kedua. Baik, melanjutkan argumentasi saya. Yang pertama adalah meningkatkan redistribusi kekayaan. Dewan Juri yang terhormat, penting untuk kita catat bersama bahwa pemerintah dapat mengumpulkan lebih banyak pendapatan dan dari kelompok berpendapatan yang sangat tinggi, dan dana ini bisa dialokasikan untuk program-program sosial seperti pendidikan misalnya, atau bahkan kesehatan. Dan sayangnya ini sama sekali tidak pernah dipertimbangkan oleh rekanku dari tim oposisi. Karena lihat, laporan OECD pada tahun 2020 menegaskan bahwa negara dengan pajak progresif yang lebih tinggi seperti Denmark dan juga Swedia misalnya, itu berhasil mengurangi tingkat ketimpangan dengan lebih efektif di Swedia. Bukan ini telah membuktikan bahwasanya langkah di kami telah membuktikan bagaimana efektivitas adanya peningkatan pajak progresif, terutama hal ini dapat diterapkan di Indonesia itu sendiri. Atau dua, lihat keadilan pembebanan pajak, di mana pajak progresif dibesarkan pada prinsip keadilan distributif. Dewan Juri yang terhormat adalah memberikan sesuatu hal yang pada sesuai. Dan di sisi kami akan menaikkan pajak sebanyak 5% seperti disebutkan oleh pembicara satu, di mana ada 5% untuk penghasilan 5 juta per bulan, 15% untuk 5 juta untuk penghasilan 5 juta sampai 25 juta per bulan. Bukankah dengan menaikkan hal ini menjadi 5%, di mana 5% menjadi 10, 15 menjadi 20, 25 menjadi 30, dan 30 menjadi 35, ini akan
dengan goals kita, yaitu itu akan sesuai dengan goals perdebatan kita pada kali ini, yaitu mengurangi ketimpangan ekonomi karena masyarakat yang berpenghasilan rendah bisa memanfaatkan yang tidak mereka butuhkan. Sekian dan terima kasih. Untuk memperpanjang argumentasi dari tim oposisi, saya memanggil pembicara kedua untuk menyampaikan argumentasinya. Waktu dan tempat saya persilakan. Saya akan memulai argumentasi saya dalam 3, 2, 1. Kesejahteraan bersama adalah tujuan akhir dari kebijakan Ayo John Rawls. Selamat siang dewan terhormat. Meski kita pada kali ini adalah pemerintah harus menerapkan pajak progresif yang lebih tinggi untuk mengurangi ketimpangan ekonomi. Dewan Juri yang terhormat sebelum saya melangkah kepada mekanisme solusi yang akan saya jelaskan dan domain pembuktian kami, saya akan memberikan beberapa penjelasan terhadap pembicara satu dan pembicara kedua dari pihak oposisi. Pertama, seni debat ini hanya seni berbicara, tetapi seni mendengarkan juga. Mereka langsung menjustifikasi bahwa kami akan menghilangkan pajak progresif. Dewan Juri terhormat, pembicara satu dari tim kami sama sekali tidak mengungkapkan hal tersebut. Kami hanya tidak mengaminkan ataupun mengindahkan untuk kenaikan dari pajak progresif itu sendiri karena akan mencederai beberapa aspek yang akan saya jelaskan ke depannya. Kedua, mereka mengatakan bahwa negara termasuk Indonesia itu adalah negara yang didominasi oleh kalangan bawah. Sadarilah Dewan Juri terhormat, karena kita didominasi oleh kalangan bawah, yang tentunya dari kalangan bawah itu akan didominasi oleh pelaku usaha yang akan terus berkembang di kemudian harinya. Maka dari itu, kenaikan pajak progresif ini hanya akan merubah produktivitas mereka. Mengapa demikian Dewan Juri terhormat? Bayangkan saja, saya akan memberikan contoh sederhana. Ada seorang dosen yang bekerja di Universitas Islam tidak termasuk. Dan kedua, dia juga bekerja sebagai dosen di UNAS, dia juga bekerja sebagai dosen di UI. Tetapi dia menjadi terhormat karena tingginya pendapatannya dia punyai, karena sesuai dengan hukum pajak progresif ini, maka tentunya keuntungan yang akan didapatkan itu lebih rendah Dewan Juri yang terhormat. Karena keuntungan yang dia dapatkan lebih rendah, tentunya produktivitas mereka akan berpikir, wah, untuk apa saya bekerja lebih keras kalau misalnya ada pajak progresif yang bertujuan untuk menyetarakan, untuk menyamakan pendapatan setiap orang berdasarkan pajak yang mereka ataupun penghasilan yang mereka hasilkan Dewan Juri yang terhormat. Silakan. Dewan Juri yang terhormat, saya rasa pembicara kedua dari tim Dekat tidak menjelaskan definisi yang saya sudah jelaskan. Saya menjelaskan bahwasanya pajak progresif adalah pajak ketika penghasilan kamu tinggi, maka pajak penghasilan kamu semakin tinggi. Ketika penghasilan kamu di bawah 4,5 juta, kamu tidak akan dikenakan penaikan pajak Dewan Juri yang terhormat. Sehingga apa yang dikatakan tidak benar Dewan Juri yang terhormat. Dewan Juri yang terhormat, saya mengatakan bahwa setiap kenaikan akan mempengaruhi dari hasil kerja mereka. Banyak dominan atau pelaku UMKM di negara kita ini hanya memiliki pendapatan di rata-rata Dewan Juri terhormat. Maka dari itu, dari pendapatan rata-rata yang mereka punyai ketika mereka ingin menaikkan rata-rata mereka dan mengembangkan usaha mereka hanya dengan kenaikan gaji ataupun kenaikan penghasilan mereka sebesar 2 juta atau 3 juta di beberapa cabang lainnya, itu justru akan menekan keuntungan mereka. Justru untuk apa selaku pelaku usaha atau pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha mereka ketika mereka akan silakan. Lihat Dewan Juri yang terhormat, mereka mengatakan bahwa pajak progresif ini akan membebani masyarakat sehingga mereka menginginkan bahwa pajak ini dihilangkan. Lihat Dewan Juri yang terhormat, mereka sudah menyalahi adanya undang-undang Dewan Juri yang terhormat. Padahal pajak progresif ini sudah dibikin oleh pemerintah agar mengatasi ketimpangan ekonomi Dewan Juri yang terhormat. Dewan Juri terhormat, mengenai ketimpangan ekonomi akan saya berikan mekanisme solusi, yaitu insentif pajak dan kenaikan gaji. Ketika pajak diberikan kepada kalangan menengah ke bawah yang memang mereka secara finansial belum mampu untuk membayar pajak sedikit besarnya, kita akan memberikannya dan juga untuk mempermudah investor luar negeri untuk berinvestasi ke Indonesia dalam bidang UMKM ataupun pekerjaan ataupun bidang usaha lainnya, dan ketika mereka investor tertarik, kami tidak sama sekali menyangka bahwa pajak produktif ini akan dihilangkan, tetapi kami mempermasalahkan kenaikan 5% dalam pajak bahkan dalam anggaran negara itu sangat besar Dewan Juri yang terhormat. Dan juga kenaikan anggaran sendiri itu akan memotong keuntungan yang awalnya mereka mendapatkan keuntungan 20% dari modal yang mereka dapatkan dari para pelaku usaha, hanya akan bisa saja menjadi sisa 10% atau bahkan 5% Dewan Juri terhormat, karena modal dalam pasar akan selalu berubah, keuntungan pasar selalu berubah. Maka dari itu saya bangga menjadi tim oposisi. Terima kasih. Pembicara kedua tim oposisi untuk membuka argumentasi penutup dari tim afirmatif, saya memanggil pembicara ketiga untuk menyampaikan argumentasi dari tempat saya persilakan. Bukan pajak penjualan, bukan pajak penjualan, pajak sanksi, pajak penjualan. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat yang arif dan bijaksana, setidaknya ada 3 poin gagasan kami terhadap tim oposisi. Yang pertama, Dewan Juri yang terhormat mereka mengatakan bahwasanya kami akan merusak produktivitas ekonomi di Indonesia karena mereka tidak mendapatkan keuntungan. Yang pertama, Dewan Juri yang terhormat perlu kita catat bersama bahwasanya di sisi kami para pembisnis tersebut tidak akan merasa dirugikan. Mengapa Dewan Juri yang terhormat? Karena pendapatan mereka yang terkena pajak progresif merupakan pajak bersih. Dan yang kedua, perlu kita catat bersama sekali lagi bahwasanya pajak progresif ini diberikan satu kali per tahun Dewan Juri yang terhormat. Sehingga ketika rekan-rekanku khawatir akan merasa dirugikan, justru hal itu tidak akan terjadi di sisi kami berdua, karena pajak progresif ini diberikan hanya per tahun Dewan Juri yang terhormat. Dan yang kedua, mereka mengatakan bahwasanya mereka akan memberikan insentif pajak dan menaikkan gaji UMR. Pertama, Dewan Juri yang terhormat mereka tidak menjelaskan dari mana sumber yang mereka dapatkan untuk menaikkan gaji UMR. Dan yang kedua, mereka mengatakan bahwasanya mereka akan memberikan insentif pajak agar banyak investor asing yang masuk. Dewan Juri yang terhormat, pertama, ketika mereka memberikan insentif pajak bagi investor asing, maka akan terjadi eksploitasi sehingga banyak investor asing akan dapat memegang ekonomi di Indonesia. Dan mari kita ambil contoh terlebih dahulu Dewan Juri yang terhormat. Mari bercermin pada negara Finlandia yang menerapkan pajak progresif yang sangat tinggi hingga sebesar 50%. Tapi Dewan Juri yang terhormat, di sini kita lihat bahwasanya masyarakat di Finlandia adalah masyarakat yang bahagia. Bahkan di PBB pun mengatakan bahwasanya Finlandia merupakan negara yang terbahagia. Mengapa Dewan Juri yang terhormat? Karena pajak yang diberikan sebesar 50% itu adalah dialokasikan untuk kesehatan mereka, untuk pendidikan mereka, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir mengenai pendidikan dan kesehatan masyarakatnya lagi. Dewan Juri yang terhormat. Dan dari data Badan Pusat Statistik mengatakan bahwasanya pada tahun 2023 adalah 0,381. Data ini menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi masih signifikan meskipun telah ada kebijakan pajak progresif. Jadi di sini kami hadir untuk meningkatkan pajak progresif untuk mengurangi ketimpangan ekonomi. Dewan Juri yang terhormat, mari kita bandingkan Dewan Juri yang terhormat, di mana ketika pajak progresif ditingkatkan dan ketika pajak progresif tidak ditingkatkan. Pertama, di sisi kami akan meningkatkan redistribusi kekayaan. Ini akan membantu mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin dan meningkatkan keadaan sosial dan pemerataan ekonomi. Dan yang kedua, di sisi mereka akan terjadi ketimpangan ekonomi yang cenderung meningkat karena golongan kaya terus mengakumulasi kekayaannya dengan beban pajak yang relatif ringan dibandingkan dengan daya beli mereka, sehingga di sisi mereka akan jauh lebih tidak baik pada akhirnya. Dan mereka juga tidak memberikan mekanisme bagaimana agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi. Kami bangga jadi tim O. Oposisi saya memanggil pembicara ketiga untuk menyampaikan argumentasinya. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, argumen saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Dalam mosi perdebatan kita pada kali ini, itu pemerintah harus menerapkan pajak progresif yang lebih tinggi untuk mengurangi ketimpangan ekonomi. Perlu kita ketahui Dewan Juri yang terhormat dan rekan-rekan debator kami serta para audiens yang bijaksana, apa yang sudah disampaikan oleh tim proposisi mengenai kontraproduktivitas yang telah disampaikan pada pembicara 1 dan pembicara 2 kami berdasarkan solusi holistik yang sudah disampaikan itu belum kami kulik secara langsung, dan itu menjadi tugas saya sebagai pembicara ketiga. Baik, saya akan membacakan pertama apa yang menjadi bidasar mereka terhadap resolusi holistik yang kami berikan. Pada poin pertama adalah apakah tim proposisi bisa mengefisiensinya bahwa tidak ada terjadi penggelapan dana akibat dari kegiatan progresif ekonomi ini. Apakah dia bisa meyakinkan 100% tidak ada penggelapan dana yang terjadi? Karena pada dasarnya efisiensinya itu masih belum transparan. Dewan Juri, masih banyak sekali kasus-kasus penumbuhan ekonomi yang tidak selalu terbukti betul, karena seperti negara-negara Skandinavia pun masih banyak progresifnya yang tidak terlihat dengan jelas dan tidak transparan, dan ini belum terbukti dengan apa yang dipaparkan oleh rekan proposisi kami. Kemudian yang kedua adalah kita harus tahu bahwasanya penurunan investasi ini berasal dari perusahaan apa? Perusahaan swasta yang silakan.
juga kami mengkhawatirkan bagaimana jika ada penggelapan dana kurangnya literasi akan membuat seorang menutup mata akan fakta. Saat ini untuk perpajakan itu akan ada komite pengawasan perpajakan. Oleh karena itu kekhawatiran yang dilontarkan oposisi itu kan terjawab dengan sendirinya dari Dewan Hormat. Baik, terima kasih. Ketika PBB pun sekalian melakukan tidak ada yang bisa mengefisiensikannya dan tidak ada bukti komprehensif yang bisa menjelaskannya. Kemudian melanjutkan argumen kami, ini akan mengurangi banyak sekali UKM-UKM yang akan berakhir pada pengangguran seperti yang sudah direkonstruksi oleh rekan debatur kami pada pembicaraan sebelumnya, bahwasanya perusahaan itu akan menurunkan perekrutan. Mengapa? Karena hasil dari perpajakan itu tidak selalu mendukung. Baik, terima kasih. Tidak, saudaraku. Selanjutnya kami melanjutkan pada aspek-aspek selanjutnya yang sudah kami tawarkan seperti insentif pajak dan gaji-gaji UMR. Ini sudah sangat mendukung karena dengan naiknya gaji UMR itu secara otodidak dia akan membuat penghasil tenaga kerja yang lebih berkompeten lagi. Misalkan contoh, baik, terima kasih, diterima. Pertanyaan ada untuk dijawab, bukan dihindari. Pertanyaan kedua mungkin akan diberikan tidak dijawab dari pembicaraan pertama dan pembicaraan ketiga, yakni bagaimana mereka ingin menawarkan solusi untuk mengatasi ketimpangan ekonomi ini. Pun ketika mereka hadir dan mengatakan bahwa ini untuk menaikkan gaji UMR, saya rasa mereka dari awal tidak menjelaskan dan dari mana ketika mereka ingin untuk menaikkan gaji UMR, karena mereka sendiri pun menolak adanya kenaikan ini di Dewan Hormat. Baik, dana tersebut berasal dari dana investor. Seperti yang kita ketahui bahwa insentif pajak itu mempermudah harga perpajakan atau permudahan. Jadi ketika investor menawarkan sebuah bantuan dana yang besar dan dia melihat output yang didapatkan itu banyak, dia akan termotivasi lagi untuk memberikan saluran dana yang jauh lebih besar lagi dan akan mendukung progres dari penerapan pajak progresif ini, Dewan Juri. Dan sekali lagi sebagai tim oposisi dengan tegas kami mendukung mosi perdebatan kali ini. Kami menolak mosi perdebatan kali ini dan kami bangga berada di tim oposisi. Dia menyampaikan argumentasi dari pembicaraan tiga tim oposisi. Untuk mempertahankan argumentasi dari pembicaraan tim oposisi, saya memanggil Rifai Sundar untuk menyampaikan argumentasinya. Bertempat ke penjelasan. Saya memulai pidato penutup kemenangan saya dari 3-2-1 Dewan Juri yang terhormat. Sampai lagi kita pada ujung pendapat kali ini. Izinkan saya memberikan 3 poin kemenangan kami dalam pertanyaan yang pertama. Mereka sedari tadi memberikan kesalahan tanggal pada argumentasi kami. Kami tidak pernah sama sekali mengatakan akan menghilangkan pajak progresif dan Indonesia, karena kami sudah tahu mengetahui bahwa di Indonesia dari awal seperti pajak motor minimal 1% dan maksimal 10% pajak progresif. Kami mengetahui hal tersebut dan memang dari awal itu sudah dijelaskan oleh pembicaraan satu dan tim kami. Kami sama sekali tidak mengatakan akan menghilangkannya Dewan Juri yang terhormat. Dari sini mereka sudah melanjutkan kesalahan terhadap argumentasi kami. Kedua, mereka sudah tadi memikirkan bahwa mekanisme dari pebisnis atau pelaku usaha yang akan kehilangan, terutama pelaku usaha kecil yang ingin meningkatkan usaha mereka sama sekali tidak menyentuh domain argumentasi kami ini, dan kami menyadari bahwa pada usaha-usaha kecil, pada usaha-usaha kecil saya katakan pada usaha-usaha kecil itu akan mempersulit mereka untuk mengembangkan bisnis mereka dalam berbagai cabang Dewan Juri yang terhormat. Dan yang ketiga, mereka sama sekali tidak memberikan mekanisme dari bagaimana pajak progresif ini akan kembali pada pengusaha-pengusaha kecil dan hanya memperkembangkan bisnis besar. Terima kasih. Mengakhiri argumentasi dari tim afirmatif, saya memanggil Rifai Speaker dari tim afirmatif untuk menyampaikan argumentasi. Baik, pidato kemenangan tim 1 Kota Makassar akan dimulai dalam hitungan 3, 2, 1. Sidang Dewan Juri yang terhormat, dua pres yang kami menangkan dalam perdebatan. Poin A dari sisi gross. 1. Di sisi kami akan jauh lebih solutif dengan adanya kenaikan pajak. Pun kami telah menerapkan bagaimana mekanisme yang akan kami berikan, yaitu dengan adanya kenaikan 5% setiap pajak dari 5% sampai 10 dan seterusnya. Tapi 2. Di sisi mereka akan menolak penerapan yang efektif dengan adanya insentif pajak dan menarik investor. Kami sangat tidak paham apa keterkaitan dengan mengurangi ketimpangan ekonomi. Pun mereka mengatakan bahwa akan ada investor pajak, lihat akan terjadi eksploitasi si mereka. Dan juga kami memang di awal mereka mengatakan bahwa tidak mau ada peningkatan. Tapi aneh di dokumentasi selanjutnya mereka memberikan contoh bahwa seolah-olah ada aktor yang terbebani dengan adanya investor, dengan adanya pajak progresif ini tanpa adanya kenaikan. Ini artinya mereka sama saja mereka menolak adanya pajak investor baik sekarang maupun ketika ini dinaikkan. Atau poin B, di sisi argumentasi 1, kami telah menghadirkan data status quo dan juga isu ada di sisi kami dan dapat menggunakan poin perdebatan kita pada
dan 2 elaborasi dari pembicara 1 dan pembicara hingga Waktu pembicara 3 habis. itu ada. Sekian Waktu dan terima habis. kasih.